Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bisnis pembibitan tanaman. Usaha jual bibit tanaman pada dasarnya memiliki peluang yang potensial untuk dikembangkan. Sebab saat ini sudah banyak orang yang menjadikan berkebun sebagai bagian dari gaya hidup. Untuk memanfaatkan peluang usaha jual bibit tanaman tentu perlu persiapan. Pembibitan tanaman ini termasuk praktis dijalankan karena tidak memerlukan lahan yang luas. Selain itu, bisnis pembibitan juga tidak dibatasi masa kadaluarsa. Bahkan semakin besar bibit, umumnya harga jualnya semakin tinggi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu pelaku usaha bisnis bibit tanaman yang sudah melakukan usahanya hampir puluhan tahun. Dulu ya setelah tamat SMA tahun 85 mulai, tapi dari nol mulai mencintai tanaman ini ya, melihat pasar karena pasar tanahnya satunya itu ekspor. Jadi saya terus tekunin terus saya perbesar, terus teman-teman datang ambil terus melihat pasar terus lancar, saya memperbanyak ini ya. Iya, memperbanyak. Terus kemudian untuk jenis tanaman yang jenengan bibit ini ya, itu ada berapa jenis Pak? Mungkin bisa disampaikan. Saya fokus 2 macam tanaman yang saya perbesar. Yang lainnya itu ya ribuan lah. Kalau yang ini kan ratusan ribu yang ekspor, yang buahnya ekspor seperti pala sama manggis. Jadi untuk yang jenengan prioritaskan itu tanaman manggis dan pala ya? Iya, betul. Kalau dalam 1 bulan mungkin Pak ya, rata-rata ya, jenengan mampu produksi sampai berapa ribu pohon untuk yang jenis manggis dan pala itu? Kalau sebelum COVID, kalau sebelum COVID itu ya 1 bulannya sekitar 20.000. 20.000 ya? Itu untuk yang satu jenis tanaman ya? 2 jenis. 2 jenis ya? Iya. Jadi mungkin kisaran 10 ribuan lah ya? Iya. Per bulan ya? Terus kemudian untuk pemasarannya Pak, ke wilayah mana aja itu? Pemasarannya itu udah ke Bali, ke Sumatera, ke seluruh Jawa. Ke seluruh Jawa. Terus kadang ke Kalimantan, tapi ke Kalimantannya saya jarang. Lebih banyak untuk memenuhi wilayah Jawa ya? Jawa sama Sumatera, Bali. Itu dalam 1 bulan ya Pak, rata-rata bisa mampu memasarkan sampai berapa ribu pohon? Kalau sebelum COVID, 1 bulannya kalau waktu jatuh hujan, kalau kemarau kan jarang muat. Kalau jatuh hujan mungkin sekitar 20.000. 20.000-an itu ya? Berarti cukup banyak ya Pak untuk ini ya? Untuk tanaman itu ya? Alhamdulillah banyak. Harganya berapa itu Pak per tanaman itu? Misalnya kalau untuk yang manggis berapa, yang pala berapa gitu? Tergantung ukuran. Tergantung ukuran ya? Kalau mungkin ada berapa gitu ukurannya yang bisa disampaikan? Kalau ukuran manggis, ukuran 40 up ya sekarang berkisar 10.000. 10.000 ya. Terus yang ukuran selanjutnya? 50 up berkisar 12.5. Selanjutnya? 60 up lain lagi, nyampe 15-16. 15-16 ya. Itu yang manggis ya. Kalau yang untuk yang tanaman pala? Kalau tanaman pala 30 up sekitar 4.000. Sekitar 4.000 ya. Yang lagi deh 40 up ya sekitar 45-5.000. 45-5.000 ya. Kemudian ini Pak, cara merawat tanaman manggis dan pala itu seperti apa gitu agar tumbuhnya maksimal itu? Mungkin bisa cerita. Yang penting kalau kurang air dicukupin air gitu aja. Terus kemudian kalau untuk yang medianya? Media tergantung ukuran tinggi besarnya pohon. Tergantung tinggi besarnya pohon itu ya? Iya. Biasanya seperti apa Pak untuk perawatannya itu?
Ya perlakuannya kalau udah 40 up mau diganti polybag 20-25 itu lebih bagus. Oh, lebih besar ya? Iya, lebih besar. Kalau udah 70 up dibesarin lagi lebih bagus lagi. Dijual ya nggak apa-apa gitu. Terus ini Pak, untuk apa pembibitan ini berarti jenengan dari biji atau dari apa batangnya? Semua dari biji. Oh, dari biji ya? Iya. Ini bijinya berarti pasokannya dari mana biasanya? Kadang dari Tasik, kalau lagi Tasik ada. Ya. Terus dari Purworejo, Kaligesing kalau manggis. Kalau yang manggis ya? Iya. Itu biasanya kiloan atau apa untuk? Kiloan. Kiloan ya? Iya. Per kilo berapa bibitnya itu? Buah segar, saya senangnya buah segar. Oh, buah segar ya? Berarti tiap bulan ada pasokan bibit ya? Enggak, tahun ini juga nggak bisa nyemek. Oh, nggak bisa nyemek? Iya, masalahnya gitu. Buahnya jarang. Jarang ya? Iya. Oh, berarti kalau untuk apa tanaman manggis dan pala ini memang mungkin masih jarang ya yang melakukan pembibitan seperti Pak Yanto ya? Ya banyak teman-teman yang niru udah banyak. Sudah banyak ya? Iya, di Tambak, di Kemulian banyak. Sudah mulai ada ya? Iya. Terus ini Pak, ini kan untuk lokasi pembibitan jenengan cukup luas lah ya. Kalau boleh tahu ada berapa meter persegi gitu areanya ini? Dan ada berapa lokasi? Ya sekitar 1,5 hektar, berarti berapa meter persegi itu? 1,5. Berarti sekitar 15 ribuan ya? 15 Ya, kurang meter. lebih. Kurang Ya. lebih ya? Itu untuk satu lokasi Pak? 3 lokasi? 3-4. 4 ada 4 lokasi ya? Berarti kalau di total gitu ya, ada berapa ratus ribu pohon gitu yang ada saat ini ketersediaannya? Ketersediaannya sekitar 250-an ribu. 250-an ribu ya? Iya, semua total manggis sama Total mangisnya ya? sama pala. Berarti cukup banyak ya Pak? Ya, lumayan. Lumayan ya. Terus ini Pak, mungkin bisa menceritakan bagaimana cara menanam manggis dan pala yang baik gitu, supaya mungkin tidak terkena hama, terus kemudian juga buahnya maksimal gitu. Kalau masalah ditanam itu di lahan, Iya. ini tanaman yang paling mudah. Iya. Masalahnya nggak perlu lokasi yang istimewa enggak. Untuk yang manggis dan Dan pala. itu ya. Iya. Pemupukannya sedikit sekali udah sudah subur. Jadi apa istilahnya tidak terlalu banyak perawatan ya? Enggak. Gampang itu ya? Gampang, lebih pala itu. Pala ya? Pala kalau di tempat banyak pohonnya ditanemin juga bagus, malah apa hasilnya lebih bagus, lebih maksimal, terus ya? Akarnya ke bawah itu bagus, menahan longsor juga. Jadi kalau tanaman pala itu cocok untuk daerah-daerah yang kemiringan, yang buat menahan longsor itu nomor 1 cara saya. Yang rawan longsor ya? Iya, yang rawan longsor. Terus satu itu menahan longsor, keduanya menghasilkan masyarakat, memakmurkan masyarakat. Masalahnya diekspor kan menghasilkan devisa. Daripada keluar negeri kan lebih baik di dalam rumah nanam ini, menahan longsor, menahan erosi, terus hasilnya bagus, terus buat lingkungan lebih bagus lah. Bagus ya. Kalau pala itu bisa sampai berbuah sampai berapa tahun biasanya? 4 tahun mulai buah. 4 tahun sudah berbuah ya? Ya, tapi kalau banyaknya 7 tahun ke sono. Oh, 7 tahun sudah mulai banyak ya? Banyak ya. Dan itu umurnya bisa sampai berapa tahun dia? Umurnya nyampe ratusan tahun. Oh, ratusan tahun ya? Itu kalau di Aceh, di Maluku kan sampai segini. Oh, iya. Ya mungkin karena banyak masyarakat yang masih belum mengenal ya. Iya. Jadi yang penting ke depan adanya sosialisasi mungkin ya terhadap tanaman pala ya. Iya. Terus ini untuk pembibitan ini kadang-kadang ada banyak kendala mungkin ada lah ya. Biasanya kendala-kendala yang dialami apa aja Pak? Ya kendalanya ya kalau kemarau ya air. Air ya. Selain air? Ya kalau hama itu ya ada semua tanaman hama ada. Iya. Hamanya apa biasanya Pak? Hamanya ya di batang biasa. Di batang ya. Terus solusinya seperti apa Pak untuk mengatasi hama tersebut biasanya? Ya kalau hama manggis paling sulit. Paling sulit ya? Iya. Termasuk kalau pala? Kalau pala hampir yang jarang hama. Jarang hama ya. Terus ini Pak, untuk jenengan pada saat pembibitan berarti ini umur sampai berapa hari sudah bisa dijual?
ketika kalau dari tanam manggis lama nyampe 2 tahun. per 2 tahun baru bisa dijual? Baru bisa dijual, terus satu setengah tahun. Oh, yang pala? Yang pala itu 8, 9, 10 bulan bisa dijual. Oh, itu dari penyemaian ya? Iya, penyemaian sampai bisa dijual ya? Dari masuk ke polybag. Iya, oh dari masuk polybag. Yang manggis itu sampai 2 tahun ya? Sampai 2 tahun. Oh, berarti cukup apa ya? Cukup lama ya? Lama kalau manggis. Iya, iya. Tapi kalau manggis sudah kayak gini, iya, pertumbuhannya ke atasnya itu lebih cepat. Lebih cepat ya? Lamanya itu kalau masih 20 cm. Oh, yang lama malah 20 cm? Iya, 20 cm ke bawah itu lama sekali. Kalau sudah 30, 40, 50 ke sononya lebih cepat ya? Iya, iya. Ini berarti jenengan sudah hampir berapa tahun usaha pembibitan? Kalau saya dari nol, dari tamat SMA ya udah puluhan tahun ya? 27-an tahun. 27 tahun ya? Kalau menurut jenengan Pak, usaha pembibitan terutama untuk tanaman manggis dan pala itu menguntungkan atau seperti apa gitu? Selama ini? Kalau buat saya gitu? Iya, buat jenengan. Kalau buat saya ya alhamdulillah menguntungkan. Menguntungkan ya? Dan prospeknya ke depan seperti apa gitu? Prospek ke depannya kedua tanaman ini kira-kira. Terus insya Allah terus ya. Dan permintaannya juga selama ini semakin meningkat ya? Iya, betul. Terus ini Pak, harapan jenengan Pak terhadap usaha pembibitan ke depan seperti apa? Ya khususnya kalau buat itu banyak longsor, itu yang perlu digalakan sekali itu pala dulu. Tanaman pala ya? Manggis nomor 2-nya ya sama-sama ekspor. Sama-sama ekspor ya? Iya, iya. Jadi harapannya ke depan itu ya Pak, supaya ada penggalakan tanaman pala dan manggis ya? Khususnya pala ya? Kalau buat longsor ya? Terus selain kedua tanaman itu, yang ketiga, empat itu tanaman apa Pak? Yang jenengan itu? Ya seperti pokat, mangga, terus palem itu ya? Cuman ribuan ya, tapi yang paling banyak pala dan manggis itu ya? Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih nih Pak atas wawancaranya ini, semoga usaha pembibitan tanaman pala dan manggis ini tambah sukses ya, dan tambah lancar. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait informasi usaha pembibitan tanaman. Semoga informasinya dapat bermanfaat dan tonton video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.